Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati dan yang kita hormati bersama guru kita semua Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, sedanten para tamu ingkang kula hormati, wonten Pak Hafid, wonten saking kepolisian, saking tentara, wonten Ki Awani, wonten Ki Ahmadi, sedanten Pak Fadoli, sedanten ingkang kula hormati, saking Kakanwil, sedanten ingkang kula hormati, wonten Ketua DPR, sedanten ingkang kula hormati. Kula badhe matur tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kathah kitab madaih, kitab-kitab ingkang ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten enten sebaik yang kita waris. Kados berjanji tiba simtuduror, beberapa kitab memang dados tradisi kabiran angkabirin. Kalau tak bahasa Indonesia sebagai mewakili nggih Mbah kawula, nggih guru kawula Kiai Abdul Maimun, karena niki kathah tamu dari berbagai pulau, kathah santri dari berbagai pulau. Wonten teori umum Islam itu untuk orang-orang peneliti, tiang-tiang pemikir itu wonten kata-kata laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalaupun Muhammad tidak memaklumatkan Islam ini sebagai agama, akal itu tetap menerima ini sebagai satu kebaikan yang luar biasa, sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat klimat, muntahal ilmi. Misalnya teori bahwa yang berhak jadi Tuhan itu siapa? Ya yang paling awal, wal awal. Karena tidak mungkin eksistensi Tuhan ini didahului oleh yang selain Tuhan. Sehingga teori bahwa Allah itu qadim, Allah itu awal, dan yang berhak jadi Tuhan itu yang awal, itu mbok tidak dikatakan sebagai agama. Akal itu muttarrun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i, li'annal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika Islam diuji oleh komunitas yang lain, Nabi dengan rileksnya ngendikan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Hak itu datang, dan sesuatu yang batil itu tidak pernah bisa memulai dirinya. Wa ma yubdi'ul batil, memulai saja tidak bisa, karena memang nggak pernah wujud sebagai eksistensi yang real. Misalnya uluhiyatu Fir'aun, uluhiyatu Namrud, termasuk uluhiyatu Isa, itu sesuatu yang nggak pernah nyata, sehingga tidak pernah wujud. Sebab niki kalau cerita hebatnya Mbah Maimun, Mbah Mun sangat mencintai Kiai asmane Mbah Mahfud Atur Musi. Kalau nate hormat acara nipun bau bab teng mriki Khalil Said Muhammad niku terakhir yai nyambut teng mriki cerita keramate Syekh Mahfud Atur Musi. Syekh Mahfud niku gurunipun Mbah Hasyim. Nak sanad sarang nggih misale Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku nate ngaos Ki Mahfud. Syekh Mahfud niki muridipun Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud itu cerita tentang kitab Nailul Ma'mul, tentang Kitabul Ilah. Nailul Ma'mul itu kitab kesayangane Mbah Sahal. Ketika Ki Sahal ngaos Mbah Zubair, niki cerita tentang santri-santri mriki. Ketika Mbah Sahal ngaji kepada Mbah Zubair, ngaji Lubul Usul, niku sambil ngaji mentakriri, kemudian lahir karangan beliau jenenge Thariqatul Husul. Thariqatul Husul nyarai Lubul Usul. Beliau cerita bahwa makhot kitab itu dari kitab Nailul Ma'mul, karanganipun Syekh Mahfud Atur Musi. Niku luar biasa. Syekh Mahfud itu cerita, nggak ada orang sebaik ulama, nggak ada rasionalitas sebaik ulama, bahkan bisa ngalahkan malaikat. Karena ketika malaikat dipuji-puji di depan Rasulullah, niku Nabi ngendikan wajar malaikat iman, wong tahu hamalatul arsy, tahu aras, tahu surga neraka. Ini ada imannya orang-orang yang tidak tahu, tapi imannya setingkat sama yang tahu. Ini niku para ulama. Ceritanya Syekh Mahfud Atur Musi tentang Kitabul Ilah, saged jenengan cek. Suatu saat Imam Amudi kabudut, biasanya masa mereka mau si Amudi, wonten mau Amidi, ngangge Hamzah Amudi. Niku pas kabudut, beliau itu guru matematika. Niku kalau cerita tentang putih-putih, beliau guru matematika. Muridnya itu curiga, mosok guru matematika mlebu swarga. Guru matematika tenan, maksudnya mboten gaji, guru-guru ikhlas. Penting ikhlas niku, mboten ikhlas ruwet donya niku, mboten ikhlas ruwet. Tapi gaji gak angsal, niku rezeki, tapi mboten ikhlas itu masalah. Kalau baleni gaji itu mboten masalah, tapi mboten ikhlas niku masalah. Niku Imam Maudi ketika kabudut, muridnya niku tanglet, ma fa'alallahu bik, apa yang diperlakukan Allah untukmu. Jadi Imam Maudi niku, aku kon mulang malaikat.
Mboten enten. Jenengan mlebu swarga mon mikir niku mboten kan mulang malaikat. Terus Allah dawuh teng Imam Amudi, ya Amudi istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Manjen niku kula apal. Istadilla bi wahdaniyati fi hadrati malaikati. Coba terangkan dalil bahwa saya ini satu di depan para malaikatku. Apa jawaban Imam Amudi? Kula apal tenan dawuh beliau. Ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa was satruse ila mala nihayatallah nisbatul far'i ilal asli fatabatal wahid. Semua angka mulai 2, 3, 4 sampai miliar sampai triliun itu nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro 3 sampai 1 miliar itu statusnya tetap al-far'u, tetap cabang. Yang paling pokok adalah satu. Qul huwallahu ahad. Malaikat manduk-manduk. Artinya meskipun kita sebagai manusia itu tidak pernah melihat Allah, tapi kita berkeyakinan Allah itu pasti satu, karena tidak ada angka kecuali dari mulai angka satu. Makanya beliau ngendikan ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu kabeh nisbatul far'i ilal asli. Al aslu huwa napa al ahad, angka satu atau al wahid. Malaikat manduk-manduk. Kata malaikat mandekman kira roh Allah langsung oleh iman itu kayak malaikat. Dan ini kangkang mbak-mbak sing ngaos teng mriki, sebab itu semua pondok pasti ngajarkan pertama tauhid wajib akli. Wajib akli itu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Enggak kebayang secara nalar itu tidak ada. Dan ini yang dimaksud Nabi nafsiri dawuh Allah ketika Fathu Mekah, qul ja'al haqqu wa ma yubtiul batil wa ma yu'id. Ketika al-haq ini datang, al-haq itu apa? Ya tadi nggak mungkin angka 2, angka 3 kamu katakan angka yang pokok. Nggak mungkin orang yang dituhankan misalnya Nabi Isa atau siapa sajalah yang dituhankan itu menjadi pokok, nggak mungkin. Yang pokok adalah al-awwal. Awal itu siapa? Ya al-ahad tadi, al-wahid. Sebab niku ketika Rasulullah SAW ngendikan siapa wong paling keren, dijawab malaikat. Ya wajar kono iman mengerti pangeran. Para sahabat ya wajar iman mengerti aku tak didik aku. Tapi tu baliman amanabi walam yaroni. Sing aneh iku ora roh aku tapi iman be. Sebab niku di klasmen kehormatan niku mboten enten sing menandingi ahlul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Karuan Allah tentu nomor 1. Wal malaikatu normal karena malaikat ini penjaga aras, penjaga surga neraka, wajar lah kalau iman. Terus wa ulul ilmi qaimam bil qisti, dan ulul ilmi orang yang punya ilmu. Karena ketika kita berlogika tauhid kayak tadi, apa angka paling induk? Ya angka 1. Lan riyen kula ngaos kalian Mbah Maimun ngaos Al Husnul Hamidah, kitab pelajaran dua aliyah. Niku pengarangnya gambarno sifat 1. Niku ngangge gambar. Gambare sampean cek apik cek elek tetap dimulai saking nuktah 1 titik. Kamu gambar apa saja pasti dimulai dari 1 titik. Karena nggak mungkin gambarmu apik cek elek tetap dimulai dari 1 titik. Ini disebut nuktatil wujud. Sehingga sirrinya bismillah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim titik ebak. Mergo ana nuktatul wujud wa bi yastamiddu minhu kullu maujud. Dawe Said Abi Bakar Satot kitab ana wasirul ba niku fi nuktati. Rahasianya ba itu di titiknya. Karena titik itu pengganti kata ana nuktatul wujud. Kata Allah saya adalah titik awal wujud. Wa minni yustamaddu minhu kullu maujud. Dan dari saya, kewahidan saya yustamaddu atau yastamiddu minhu kullu maujud. Terus niki ngaji diroya. Kamu akan yakin seyakin-yakinnya imanuka la yuzalziluhu azzalazil. Iman Anda tidak akan terguncang apapun ketika sudah diroyahnya mantap, yaitu tadi nisbatus naini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalah nisbatul far'i ilal asli fasabatal wahidul ahad. Kata Imam Amudi niku Allah senengnya bukan main, karena tidak gampang mengimankan manusia sebanyak ini yang butuh duit, butuh macam-macam, butuh pangkat, butuh macam-macam, kemudian disuruh iman dengan sesuatu yang gak ketok. Jadi niku Allah, tapi tetap cara iman koyok musyahad kados ro'a bi'aini ro'si. Jadi disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kayak apa hebatnya kita? Enggak ngerti langsung, tapi iman kita setara malaikat, sama-sama tidak bisa digoyah.
Lah niku sing makome pun yusabbitu wa alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ma huwa sabit itu suatu yang nyata, yang pakem, yang enggak bisa enggak. Itu cara ulama disebut wajib napa? Akli, ma la yutasawwaru fil akli adam. Orang enggak bisa bayangkan kalau hadzil makhluqat khalaqahal adam. Enggak mungkin makhlukat yang sudah maujudah kemudian penciptanya adalah adamiyah, sesuatu yang enggak ada. Karena enggak ketemu akal. Misalnya ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Enggak bisa. Makanya sekali Nabi lahir dan memaklumatkan kebenaran, Allah ngendikan muji nabine bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kamu tidak usah khawatir, hak dan batil itu bertarung, pasti menang hak. Karena hak ini al-haqqus sabit. Lalu kalau suwun guru-guru teng mriki aja bosen-bosen nerangno wajib napa? Akli. Guru-guru madin, guru-guru kelas aja bosen-bosen nerangno wajib akli. Dongane dikurangi. Di donga niku repot, nak mandi jare ijazah top, nak ora mandi terus nyalahno ijazah iku repot. Bangsa donga niku kula nak ana wong raine ra rai mustajab, nak njuk ijazah ben kula ijazah. Misale ra duwe dhuwit njuk duha atau Fatihah, engko seminggu ra mandi niku terus nyalahno sing ijazah. Padahal salah sing dijazah. Kula niku termasuk kiai sing rapati sering donga, mergi mboten perkara napa-napa. Perkarane niku nak umat dilatih donga niku tambah akeh sing terus terkenal ngobos ngono. Maksudnya misalnya ini kaji padi itu, Gus kalau dadekno ketua DPR kaji kafe itu, nak ramadi terus ketok, pemenang presiden, bupati, gubernur kan lagi baru terus, wah ramadi itu nggak Gus Pak Juta, aku rada di bupati, repot. Nak mandi terus dikoyok dukun dibaleni meneng, nah serepot. Mulane kula terkenal lah buatan sering donga. Kula nggih ngertos donga mukhul ibadah gitu terus, tapi ya ampun sering-sering. Sing paling pokok niku ilmu. Mulane dari Imam Bukhari, nggak ada kata yang boleh mendahului kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid itu kalimat sing dadekne sampean mlebu swarga. Kecuali kata ilmu. Ini dawuh Imam Bukhari. Ini tenggene ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada kata yang boleh mendahului kata la ilaha illallah kecuali kalimat yang terkait ilmu. Siji ge fa'lam annahu la ilaha illallah utawa asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu kata yang terkait. Lan kula suwun Kangkang sedanten santri putra maupun santri putri kula suwun imanen ku imanan sing kamilan, iman sing bidalail al-qat'iyah bil hujjatil wadihah. Ini kados imane Imam Amudi wae. Imam Amudi kan mulang tauhid teng para malaikat. Kenapa kita sebagai manusia tahu betul kalau Allah itu satu? Terus diterangkan nisbatus naini wasalasah ila ma la nihayata lahu nisbatul far'i ilal asyuri. Semua angka berapapun itu binisbat ke angka satu, itu semuanya cabang, semuanya nginduk angka satu. Terus kul huwallahu napa huwa ahad. Sama, semua gambar, semua tulisan pasti dimulai satu titik. Lah titik yang di bismillah itu sing al mu'jiz. Mu'jiz niku delalah wis pokoke ora kepikiran. Sing dipilih Allah niku pertama ba. Mergo dawuh Imam Nawawi, Syekh Nawawi bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bak niki singkatan saking karena saya, karena Allah semuanya menjadi ada, dan karena Allah pula yang belum ada suatu saat ada. Semua itu bergantung sama nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jenenge iman bidiroya. Lah kula suwun Kangkang sing ngaos teng mriki iman sampai diroya. Sebab nek iman ngantos diroya ku kepenak. Mulane kula nate matur teng ngarepe para hadirin kathah wonten. Kenapa orang kalau mau mati itu tidak disuruh doa sama Nabi? Mau kon muni Allah, Allah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mergo nak donga terus kepikiran mandi ta ora. Akhirnya be Allah rada curiga. Tapi nak sampean muni Allah, Allah cek mandi ra mandi pokoke pangeran tetep jenengan Gusti. Pun niku pun final. Mboten penting kula mlebu swarga ta mlebu neraka, tapi yang jelas tetep pangeran jenengan. Mergo sekali donga mesti pikiran ngene, mandi ta ora, aku uripku ya bulat terus ruwet lah, pokoknya bangsa donga niku ruwet. Ning bab tauhid maksudnya. Ning bab napa? Mboten angsal ning la ilaha illallah nggih mugi-mugi bener nggih kalimat la ilaha illallah kafir sampean kalimat mboten mugi-mugi. Pokoke ampun iman niku tu yusabbitu waladina amanu bil qaulis sabit. Niki penting, kersane iman niku benten. Donga niku karep. Ya jenenge karep. Mulane Imam Ghazali ketika pertama muqaddimah Ihya teng Fadhailut Ta'allum, Fadilati Ta'lim wa Ta'allum niku. Beliau cerita Rasulullah itu pontong pintu masjid, kemudian melihat satu kelompok sahabat yang berdoa, yad'un wa yas'aluna Allah. Yang satu kelompok yu'allimunal halal wal haram. Nabi sempat berdiri, sempat gamang,
Terus kata Rasulullah, amma haula fayatuna wa ta'ala insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Itu mereka itu orang-orang yang berdoa, kalau Allah berkehendak ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Terus kelompok yang satu, yu'allimunal halal wal haram, mereka mengajarkan halal dan haram. Wa innama bu'itsu mu'alliman, dan saya ditugaskan jadi nabi sebagai pengajar. Artinya nabi famala ilaihim, kemudian nabi ikut bergabung sing napa mulang. Mboten kok terus sampean ra donga nggih mboten donga mboten napa. Tapi nak ngobos aja protes pangeran niku mau pesen kula niku mboten napa-napa. Donga kados Said Abdul Haddad mandira mandi dalil iftikor, bukti nak kula butuh teng jenengan. Tapi yang mendesak teng zaman akhir itu kemampuan ilmu, kemampuan mengelola ilmu. Karena kalau pun mengelola ilmu kados wae mbok donya kaya apa rusake tetep al-wahidul qahar namung Allah. Kula nate dijazahi Mbah Mun sanurihim ayatina fil afaq niku niki cerita ilmiah mun, karena ini yang saya tekuni. Kula kan maknani saya hak maknani sanurihim ayatina fil afaq. Kula maknani normal. Sanuri bakal merono ingsun Allah him ing wong-wong mukmin, tiang-tiang sing soleh. Wis dhewe Mbah Mun. Ya ora kudu soleh, him ya wong akeh. Terus kula sempat bantah, tapi memang ranahnya ilmiah, jadi buatan ngelamak, buatan suladek. Tapi jenengan sering dalil bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya ora, tapi ayat iku him tetep wong akeh. Ora kudu wong Islam, ora kudu wong apik. Lah kok saged? Umar iku orang Islam isih kafir, Allah ngersakno paham ya paham Quran, berarti sanurihim ayatina ya Umar. Ya akeh wong kafir dadi him ing wong akeh. Terus kula nggih ra dibantah napa kados Mbah Karim manggerihim wong akeh huwa mengkono dalika mengkono ya ngono pokoke ngono. Kula sempat bantah dawuhe Mbah Zubair nak rujuk kedah akhir ya iku Mbah Zubair bin Mbah Zubair, Mbah Karim bin Bapak Karim. Tapi apapun itu ilmiah. Artinya ketika Anda yakin him ini kepada ulama atau sholihin, fakaifa bi islami Umar khina sami al-Qur'ana walam yakun yauma idzin musliman. Kalau him kamu rujukkan orang Islam, lah Umar ketika sami Al-Quran wa amanah itu dereng nate mondok, mboten nate dulang Pak Takhrir Sayyidina Umar, dereng nate bayar iuran teng mriki dereng, tapi dengar Quran iman. Jubair bin Mut'im niku orang pinter-pintere wong Arab. Jubair itu delegasi orang Arab untuk membebaskan Asra Badrin, kafir rawuh teng Madinah, dalah Nabi pas mau surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Dengar diantaranya Nabi sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in, masa manusia yang maujud ini diciptakan tanpa asal usul. Niku dawuh Jubair bin Mut'im faka'an nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatiro, hampir hatiku terbang. Niku Nabi dereng selesai sholat, habis sholat salam Nabi langsung diparani Jubair bin Mut'im, aslamtu, saya Islam. Otak saya, pikiran saya habis oleh ayat tadi. Ini ayat tadi kan jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in, masa alam raya yang maujud ini diciptakan tanpa sesuatu sing napa? Maujud. Terus pokoknya terus logikanya itu di cara Jawa diaduk-aduk sampai akhirnya ngerti al-haq huwal Islam, al-Islam huwal haq. Niku nggih dereng Islam nggih dereng nate mondok. Nah dari sekian peristiwa niku ketok alim alamae Mbah Maimun. Dadi dawuh Mbah Mun him ing wong akeh napa him ing wong ayatina. Dadi sampean anak di guru sing sok tahqiq anut maknane model wa uta mengkono iku lahu kedhe mengkono wa dalika mengkono mengkono. Niku critane Dewi Bapak niku Mbak Karim nak ngrujukno aku mengkono. Mbah Zubair kudu tahqiq. Lan maksudnya kula niku bejo, sedanten santri sarang bejo. Nah kepengen tahqiq anut Mbah Zubair, kepengen rileks tapi ya bener iku Mbah Karim. Terus Kirian itu terkenal, mas saya sarang nak kejolokan kalian mas saya Lirboyo niku. Ilmu iku hewan yang gesit. Nak rambut cancang ucul. Mulane santri-santri Jawa Timur kola ngendikan dimaknani. Kola dimaknani kultu dawuh ingsun dimaknani. Nak santri sarang mboten, sing bebo ora dimaknani, ra iso lah ora dimaknani, mergo kok darane goblok. Soleh, ibu-ibu pinter. Dewe bangunnya aku getun hak fatwa, santri agar khusuk mesti goblok. Nak beling aku pinter. Terus yang goblok lah ibu-ibu beling dentarani pinter. Ini gue jelek dia bangun terkenal ya. Bisa santri agar khusuk, ini gue mesti goblok. Agar beling pinter, saya kira beling dentarani pinter. Padahal jebule goblok lah ini pun. Masyur bangun ketika zada khusuan zada apa? Jalan. Ono santri jamaah terus kok ngarep, bangun ditakoi. Mesti kira seneng mutolaah. Mulane jamaah terus wah yo kadang-kadang madhab manhaj bangun ya rada unik.
Mergo nek sing sering mutolaah ayo pancen ya ngerti fadilah salat nggo guri barang yo ngerti. Intine niku terus mas saya sarang ngendikan, nggih Mbah. Sapi utawi kidang utawi buruan nak kecekel terus dicancang kakean nggih mati. Sampeyan di wedhus ben ra ucul, gulune mbok cancang, sikile mbok cancang, mripate mbok lakban niku ora situ. Jadi intine iku saling melengkapi. Sing mas saya sarang kowe duwe berburu kijang, setelah ketangkep kamu lepas. Ya hilang tenan. Kados santri sarang serapati pinter gak dimaknani barang mulai sering diamu ibojo apa ngorek ora iso. Lha nek santri Lirboyo sakit mergo maknane napa? Bek. Lha nek kebek kan kejiret mati. Nah sampean niku ya benal hayat ora mau ngoten mau urip ya rada mati rada urip ngoten mawon. Terus kula niku alhamdulillah ngaji niku khatam sanget. Kula ngaos Mbah Mun nggih ngaos Mbah Ubab nggih lami. Terus kula riyen nak ngaos sorogan. Mulane kula suwun santri-santri sakniki nak wonten kanca sing alim atau guru ngaji sorogan ben qara'tu ala syekh. Pentingnya qara'tu ala syekh itu Anda baca, Anda mandiri, Anda benar atau salah itu mandiri. Lah nak ngaji ngrungokno niku ora modal. Oh, sok khinjir dimaknani cling mergo celeng dene wong Batak. Wis ribet. Kula niku jan nate nyekseni tenan, wonten guru kalah kalian murid gini. Faman mengko te sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Bedo dimaknani anduk. Gurune takok, "Cung kok anduk?" Bareng gitu. Iku macane ndok juk. Lha niku gurune kalah mergo muridé berarti nyuri anduk boleh Pak, ya enggak boleh. Kan yang haram nyuri ndok, kalau anduk boleh ya enggak boleh. Berarti sama dong Pak, anduk sama ndok sama-sama haram. Kok repot tuh? Akhirnya nggih pun ndok ge angsal, anduk ge sama-sama statusnya napa? Haram. Terus kula suwun makalah niki napa lawalam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Nah ini pun Pak Sekjen dugi nih, mungkin pidato Pak Sekjen. Mesti jalukno sepura ketua umum sebutan dugi nih, buatan wani lah, buatan enggak. Terus kalau suwon santri-santri al hukmul akli atau al wajibul akli niku ditanamkan betul, sehingga jenengan ketika ngadepi apapun, termasuk ngadepi sakaratul maut, kue yakin hakul yakin, Allahu al wahidul ahadus somad. Karena angka 2, 3 sampai 4 sampai 5 niku dibanding angka 1 niku napa nisbatul far'i ilal asli. Sedanten nggih selamat hadir niki Bapak Sekjen, sedanten para mas saya. Nggih kula terusaken nggih. Marhaban Pak Sekjen rawuh. Terus kula suwun santri-santri itu cara mengkaji ilmu itu sampai logika itu terbangun. Sebab itu pesannya mas saya sarang qaddimid dirayah ala riwayah. Misalnya begini, Anda yakin hakul yakin kan kalau kita masuk surga itu karena fadlullah, kita yakin kan masuk surga itu karena fadlnya Allah. Misalnya ada riwayat la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Oke, kita sepakat kalau masuk surga karena fadlnya Allah bukan karena amal. Lalu orang-orang soleh itu kadang merasa rugi, wah tak rewangi tahajud witir jebule mlebu swarga krana fadl. Kadang-kadang koyok egois ben ngamali diregani. Tapi ketika ada diroyah, ada kajian dari riwayat tadi. Saya ulang lagi, ada diroyah itu kajian riwayat. Ada cerita, suatu saat ada orang sing ya'budu wa khamsami'ati sanatin. Nyembah Allah itu sampai 500 tahun, era dulu zaman orang Bani Israel. Kemudian dia masuk surga, sama Allah ditanya, "Kamu tahu kenapa Anda masuk surga?" "Tahu ya Allah, karena saya menyembah Engkau dan lam ya'asika, saya tidak pernah maksiat ke Engkau torfata ini, saya tidak pernah maksiat." Terus kata Allah, "Ya sudah kamu masuk surga 500 tahun." "Loh kenapa Gusti?" "Katanya surga selamanya." "Ya karena kata kamu karena amal kamu 500 tahun, ya surganya 500 tahun, fair kan?" "Ya jangan Gusti, saya ingin surga selamanya." "Yang selamanya itu fadlku rahmatku, amal kamu terbatas." "Ya sudah Gusti, fadl jenengan." Itu diroya, setelah dikaji itu kepenak. Iddah juga sama. Iddah itu libaro atir rahmi, ada kepastian rahim itu tidak tercampuri oleh mani orang lain. Jika ada iddah, misalnya kalau haid 3 kali masa suci, kalau hamil lewat hamil. Tapi kalau kamu kaji ilmiah itu kepenak. Misalnya kayak Rabi Wong rondo cek sapa wae, ora mbok iddah sik. Jebule lahir mbok weling keriting welek wireng playon ngrumat tahunan jebule anake wong mangkel kan. Bare kaya ana iddah ana kepastian, rondo sing mbok rumat ku ora sok ben nek ndek anak ku ora anakmu. Nah misalnya ra ana iddah,
Wes dua anak raine ra mirip kon mangane wakeh mbuling sekolah ra tau munggah. Ngundang kowe bapak loro yakin loro. Lho baru kayak itu aku kepenak dan maksudnya ilmu itu jenis diroyah. Jadi riwayat kita pegang sambil terus ngaji napa? Ad-diroyah. Nah tapi nak sampean kurang ngaji ad-diroyah aku repot. Makanya kalau setuju mas saya sarang damel satu konsensus fatwa napa qadimid diroyah alar riwayah. Jadi kados wau kenapa akhir hayat itu justru mbek Nabi mboten disuruh doa, kan muni Allah. Mergi nak sampean donga mesti terbersit mandi ta ora. Engko terus piye? Tapi nak muni Allah, Allahu Rabbi au Rabbi, ndak ada kekuatan apapun yang bisa membatalkan status hukum Allahu Rabbi. Karena ini wal baqiyatus sholihat kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah. Namun ini kalimat hak, enggak ada malaikat yang bisa membatalkan Allahu Rabbi. Semuanya pasti tunduk sama Allahu Rabbi. Nah itu jenis diroyah. Nah kenapa tidak la ilaha illallah padahal riwayatnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Kenapa kiai Jawa hanya melatih Allah. Kula nate tanglet kalian kiai alim. Jawabe unik. Mergo iku hak wong nak ape mati iku ora mesti tok. Ngok la ilaha terus dada malah repot kabeh. Wis nak muni Allah misale keliru muni a kan lumayan daripada la ilaha ra tutuk mendingan muni a. Ya. Apapun itu jenis diroyah. Makanya terus kiai Jawa modifikasi nak ra kuat la ilaha illallah ki namung napa Allah. Karena ini mboten enten resiko la ilaha terus napa mati. Apapun itu pentinglah diroyah nih karena setelah diroyah niku sesuatu terus logis. Dan agama ini liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Sehingga Nabi ngendikan kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi ketika hak itu datang maka sebetulnya barang batil itu tidak pernah memulai dirinya. Nggak pernah ada cerita kalau angka 2 itu mendahului angka 1. Nggak pernah ada cerita kalau angka 3 mendahului angka 1. Begitupun Allah itu al-wahid. Pasti angka ini al-wahid adalah al-qadim. Pasti al-awwal. Pasti yang pertama. Nah, kalau suwun imane jenengan sebagai ahlul ilmi iman sing bil ilmi. Sehingga melebet teng ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anggota kedokteran, semua perawat, semua berjasa di bidang kesehatan yang saya hormati, utamanya Dr. Sutrisno. Di sini ada Dr. Agung, Dr. Ahmad Snorongdoni, ada Dr. Rini Jendika, ada Dr. Broto Wasito, ada semua di sini. Ada Dr. Rofiq, ada Dr. Askan, semua yang saya hormati. Sebagaimana mukadimah tadi siapa? Dr. Hasil. Dr. Hasil. Ini Hasil sembuh ini. Juga hasil kantor kiai. Katanya dokter juga manusia, sudah tahu. Tapi begini, ada 3 referensi dari kitab-kitab yang saya pelajari tentang ilmu kedokteran. Tapi saya tidak masuk terlalu jauh pada bidang yang tidak saya tekuni. Tapi saya mau cerita dulu saking tawakalnya Nabi Musa. Nanti tak baca teksnya aslinya di kitab Ihya. Saking tawakalnya Nabi Musa ketika sakit itu tidak mau berobat. Dan bangsa Israel karena mulai dulu terpelajar sudah tahu sakit itu obatnya seperti ini. Mungkin bedanya dulu tidak perlu ke puskesmas, tidak perlu ke apotek, tidak perlu bayar karena dulu zaman orang ikhlas. Jadi kalau mengobati ya tidak perlu bayar, yang jadi dokter juga tidak perlu merasa harus dibayar. Memang dulu era ikhlas. Sekarang kalau ikhlas jadi ribet. Akhirnya penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Sampai lama tidak sembuh-sembuh. Dan ketika Nabi Musa menjustifikasi dirinya bahwa dia atas nama tawakal, oleh Allah ditegur, apakah kamu Musa ingin membatalkan, ingin mengcancel, ingin menggagalkan hikmah yang saya buat? Jadi intinya ada bahan tertentu yang dari awal didesain Allah untuk obat tertentu. Sehingga kalau kamu tidak percaya fungsi-fungsi itu sebagai obat, berarti Anda tidak percaya hikmah yang saya ciptakan. Sehingga cerita akhirnya Nabi Musa harus meminum obat itu dan menjadi sembuh. Sehingga itu dibabkan oleh Imam Ghazali bahwa at-tadawi la yunafi tawakkul, bahwa berobat itu tidak berlawanan dengan tawakal. Tapi ada cerita kedua juga di beberapa khazanah itu masih tentang Nabi Musa. Suatu saat beliau sakit gigi. Ya namanya orang sakit ingin berobat.
tanya sama Allah, dikasih resep, disuruh ngunyah rumput tertentu, dan itu jauh sekali dari tempat Nabi Musa. Setelah beliau datang ke tempat itu dan mengunyah rumput itu sembuh. Suatu saat Nabi Musa itu sakit lagi, nggak konsultasi lagi dengan Allah, tapi langsung mengunyah rumput itu, tapi tambah sakit. Akhirnya protes sama yang bikin resep, yaitu Allah. Dalam hal ini Allah, bukan dokter, langsung Allah. Ya Allah, ini sesuai resep jenengan, kenapa tambah sakit? Tapi kata Allah, dulu kamu percaya saya, sekarang percaya rumput. Ya sudah, minta obat sama rumputnya. Jadi akhirnya ya sudah seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa obat ya tidak segala-galanya, bahwa tawakal juga jangan menjadikan kita tidak berobat. Itu khazanah yang saya baca dari kitab Al-Ihya dan beberapa kitab. Terus ketiga, kelirunya kita sebagai manusia itu biasanya fokus itu kalau di agama itu malah salah. Bukan salah fokusnya, tapi salah mengabaikannya. Misalnya begini, gara-gara ada COVID misalnya, semua orang tergerak untuk supaya COVID itu tidak menjalar, tidak banyak makan korban. Padahal kalau kita fair, potensi, kalau yang kita takutkan adalah kematian, potensi kematian karena chaos sosial, karena kegaduhan politik, atau karena gempa, atau karena tsunami itu banyak sekali. Sehingga barokahnya mengerti potensi-potensi itu semua, meskipun kita ngurus COVID juga harus ngurus kestabilan ekonomi politik. Karena kalau yang kita takutkan kematian, semua kesalahan manajemen dalam mengatur konflik, kesalahan nata alam ini juga bahaya. Sehingga dengan demikian kita akan stabil, jangan semua energi diarahkan ke sana. Ini takutnya ada gaya yang lebih dasar karena kios sosial, karena ekonomi, atau karena politik. Di sini dibutuhkan kearifan untuk mengelola bangsa ini. Sehingga agama tidak mau terjebak ke tema tertentu. Agama yang mengajarkan kita, kata Allah, saya ini Tuhan, kata Allah, yang setiap saat bumi yang kamu pakai saat tenggelamkan. Kalau bahasa modern sekarang disebut likuifaksi. Amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyatamu. Bumi yang kamu injak bisa saja setiap saat likuifaksi dan Anda akan hancur semua, tenggelam. Amin tuman fisama ayursila alaikum hasiba. Atau meteor-meteor yang di langit setiap saat jatuh dan Anda juga akan mati semua. Atau sistem alam ini saya hancurkan dan Anda juga akan mati semua. Sehingga ketakutan ulama itu mungkin ini yang beda dengan ketakutan dokter. Kalau dokter rame-ramenya pandemi ya takutnya sama COVID. Kalau rame-ramenya kios sosial, orang politik ya takutnya kios sosial. Kalau orang ahli geologi mungkin lebih takut pergeseran bumi, nanti takut gempa, takut ini. Tapi apapun itu, ketakutan itu sah berdasar keilmuan. Memang semakin kita mengkaji satu disiplin keilmuan, kita akan tahu gaya-gaya alam atau gaya sosial atau gaya apa saja yang ada di sekeliling kita. Sehingga kenapa orang baca surat Al-Baqarah menjadi spesial di situ diingatkan terus. Di antaranya diingatkan kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kamu sekarang butuh air. Misalnya kita sudah menemukan obat atau vaksin anti COVID, tapi Allah menghilangkan air yang kita butuhkan. Kita mau apa juga? Bisa saja air itu setiap saat khawran itu hilang ditelan bumi. Maka ya'tikum bima ma'in, lalu siapa bisa mendatangkan air itu? Belum lagi kita bicara oksigen. Jadi saya atau semua kiai, semua ulama yang mewakili agama, oke, kita sebagai manusia takut COVID, juga takut chaos sosial, juga takut apa saja. Tapi semoga ketakutan itu menjadikan kita kembali kepada Allah yang jiun, Allah yang tahu. Kita menjadi tahu bahwa kita lemah, kita tidak siapa-siapa. Jadi katanya Dr. Kasil, kita memang ya manusia, Ustadz juga manusia, Kiai juga manusia. Cuma bedanya mungkin saya lebih siap karena saya menghitung nyawa itu hanya sehari. Jadi saya tuh merasa hidup saya itu hanya sehari-sehari. Jadi nggak lama-lama. Misalnya hari ini saya hidup, mungkin besok mati, besok hidup lagi, mungkin besok mati. Sehingga bayangkan hidup itu udah mulu-mulu ya. Memang aturannya gitu. Wa amali akhiratika karena kata mutuhutan, kalau sudah beramal untuk akhirat, bayangkan Anda itu mati besok. Sehingga kata para ulama, kalau kamu sholat, seakan-akan itu sholat terakhir kamu. Kalau kamu sayang sama anak istri, juga seakan-akan itu sayang terakhir. Sehingga semuanya maksimal. Coba andaikan seseorang mau dihukum mati hari Senin, mungkin Ahad ini sangat maksimal dalam menyayang anak istrinya, dalam bersujud, dalam apa saja. Nah kita ini orang-orang yang membayangkan hidup itu panjang sekali, sehingga semuanya kita atur.
Bahkan saat melawan penyakit pun kita lupa. Artinya kita lupa gini, kita melawan COVID itu bukan karena kita ingin menemukan obat dengan makna supaya sembuh, tapi kita memang benar-benar ingin hidup lama dengan bayangan yang mungkin negatif. Kalau hidup lama mungkin kita bisa punya rumah yang mewah, punya macam-macam. Ini yang tidak diinginkan Islam, al-ilmu takatsur. Jadi bayangkan hidup lama tapi dengan bayangan khayal. Tapi coba kita lebih ke yang lebih Islam. Coba bayangkan hidup lebih lama supaya ibadah kita lebih lama, supaya sujud kita lebih lama, supaya manfaat kita lebih lama. Itu yang diinginkan Islam. Jadi ingin hidup lama tapi bukan karena sebagian nafsu kita belum terturuti, tapi ingin lebih baik. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, silakan kamu berdoa panjang umur, fa innal mu'mina la yazidu umruhu illa khairan. Karena orang mukmin bertambah umur pasti tetap tambah baik. Nah, tambah baik ini disarai oleh beberapa ahli hadis bahwa andai kan ada dalam keadaan sakit terus pun, mungkin itu ya baik karena itu menjadi kafarat dosa kamu. Mungkin dalam pandangan keilmuan, barokahnya ada orang sakit terus jadi penelitian ilmiah ini sakit apa diteliti, itu ya bikin banyak pekerjaan. Apalagi kalau ada penemu obatnya, terus dia dapat kumprot atau dapat penghormatan apa. Jadi semua yang diciptakan Allah itu harus dilihat ada hikmah. Cuma pesan saya kepada semuanya bahwa fokus itu dalam hal ini itu ya baik, tapi coba dipertimbangkan sebetulnya untuk menjaga dari semua bahaya itu. Kalau kita bicara misalnya tanyakan ahli geologi, mungkin mereka tahu ini gerakan tanah sudah begini karena nanti yang ahli laut ingin tahu ini abrasi setiap menit terjadi begini setiap tahun. Mungkin yang ahli meteorologi begitu ini alam sudah gini, mungkin yang ahli apa. Dan semuanya yang di sekeliling kita ini, alam ini sebenarnya mengarah ke kehancuran, bukan menuju yang lebih baik. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau hujan itu, kamu udah bisa nata dunia. Allah bikin dunia itu nanya mau dihancurkan. Jadi desain dunia untuk dihancurkan. Artinya, buat kamu tata kayak apa, arahnya dunia ini menuju kiamat, bukan menuju yang lain. Sehingga orang-orang sufi dulu itu relax, karena tadi. Tapi barokahnya iman seperti itu bukan menjadi dablek, tapi begitu tergantung kepada Allah. Coba kalau Mars itu jatuh, planet Mars, kayak apa kita bisa? Sehingga Allah sering ingatkan, Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wal inzalata amsakahuma min ahadin min ba'di. Meteor tidak jatuh itu ya jasanya Allah. Bumi tidak gempa ya jasanya Allah, tidak likuifaksi. Padahal semua potensi itu ada. Bumi itu di bawah bumi ini ada magma, ada minyak, ada apa saja. Kemudian sistemnya, ekologinya sudah dirusak. Jadi kalau kamu takut COVID karena itu menjadikan kematian masif, itu lebih cepat gempa, lebih cepat tsunami. Juga tsunami sekian detik sudah 100.000 orang kemarin yang di Aceh. Nah, maksud saya dengan mengingatkan seperti ini bahwa dengan segala pandemi yang ada di dunia, dengan segala resiko yang ada di dunia, sebenarnya yang kita alami sekarang sudah luar biasa. Karena kalau Allah menghendaki, gampang saja menghancurkan alam ini. Termasuk tadi dimulai dari menghilangkan air, kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Ini mungkin nasihat umum, tapi bagus untuk didengarkan supaya semua orang itu tidak ujub. Jangan karena kita menangani COVID terus kita ujub seakan-akan kita paling berjasa menjaga kehidupan. Nanti yang bagian menangani keamanan, kestabilan sosial seakan-akan kita paling berjasa. Apa artinya sosial stabil? Sistem sosial baik, politik baik, tapi orang berpenyakitan juga mati. Dan juga sebaliknya, apa artinya badan sehat, tapi keadaan politik tidak baik, juga orang mati mungkin karena saling membunuh dan macam-macam. Apa artinya kesehatan baik, politik baik, tapi tauhid kita salah, sholat kita salah, terus kita berakhir masuk neraka. Terus kerennya apa? Makanya saya pernah ada seorang dokter bilang, Gus tak kasih dokter honoris causa. Beliau saya itu ada satu. Saya itu takut masuk neraka, masuk dokter masuk neraka kan gak keren kan. Jadi artinya gini, kalau sudah berani jadi orang keren harus punya komitmen jangan masuk neraka. Malu kita sudah profesor, mubalagh, ustadz ternyata masuk neraka. Itu Umar bin Abdul Aziz gitu. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang diantara yang paling adil sampai punya gelar ya khamisat khulafa. Jadi khalifah itu ada 4, yang kelima paling adil disebut Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu suka istri yang paling cantik, kalau pakaian yang paling bagus.
Dia orangnya ambisius, kalau gelar ya sampai profesor, ya. Kalau sekolah ya sampai kumlot. Pokoknya dia cari yang terbaik. Suatu saat dia itu menanggalkan itu semua, dan dia seorang presiden, seorang amir. Ditanya, mana mental kamu yang dulu ambisius, yang terus sekarang perfeksionis, ya dia semuanya harus suka sempurna. Tapi setelah dia jadi khalifah, jadi presiden itu pakai pakaian yang lusuh, tiap malam bersujud, tiap pagi kantor nyari siapa orang miskin yang butuh bantuan, dan dia jadi orang yang sangat soleh. Ketika ditanya, kenapa anda sekarang jadi begini? Jawabannya, innali nafsan tawwabah. Saya ini punya jiwa yang nggak bisa dikendalikan. Kalau sudah punya keinginan harus disampaikan. Maka sebagaimana saya sukses jadi dokter, jadi profesor, jadi pejabat, sama harus sukses jadi masuk surga. Karena saya orang paling malu kalau gagal. Jadi kalau anda sudah berani jadi dokter atau jadi kiai atau jadi mubalik, harus berani juga menjadi ahli surga. Dengan kengototan yang sama saat kita ingin jadi dokter, jadi spesialis, jadi apa. Jadi dalam ilmu tasawuf disebut nafsuka mati ya tukafar fubiyah. Mental yang ada di diri kamu itu kendaraan kamu untuk menuju apa? Gak apa-apa kamu ambisius, tapi juga harus ambisius untuk masuk surga. Jangan ambisius ingin jadi dokter, jadi profesor, jadi dokter, tapi ketika ibadah lembek sebenarnya. Siapa kamu punya mental tawadhu? Saya punya jiwa yang skeptis, ragu. Tapi jadikan keraguan anda setiap ingin melakukan sesuatu, jadi ragu melakukan maksiat, ragu melakukan korupsi. Jadi intinya kata orang-orang tasawuf, nafsuka mati ya tukafar. Jiwa kamu itu, ya kendaraan kamu menuju Allah, maka kelolalah yang baik. Jika pahala tertinggi dalam Islam adalah menyelamatkan nyawa, maka selamatkan nyawa orang-orang yang kena COVID dengan niat bahwa menyelamatkan nyawa itu pahala paling besar. Nanti yang bagian polhukam atau bagian kepolisian atau bagian apa, bahwa Indonesia tidak boleh dias karena dengan demikian tidak ada pembunuhan, tidak ada konflik sosial. Usahakan itu sebagai ibadah kamu untuk menjaga tidak terjadi sabut dima, tidak terjadi pertumpahan. Begitu seterusnya. Kita punya uang, ada orang miskin, kita kasih makan dengan niat kalau tidak makan dia mati. Berarti kita berkontribusi supaya orang itu tidak mati. Sama, itu ibadahnya juga menjaga nyawa. Itu yang dikatakan Allah. Bila jika kata ala bani Israel nabi mengqatala nafsan bi ghairi nafsin fakannama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Siapa yang berkontribusi menyelamatkan nyawa satu, maka sama juga menyelamatkan nyawa seluruh dunia. Karena orang yang kamu rawat, yang para dokter rawat, dia mungkin kepala keluarga yang kalau sembuh akan menghidupi satu keluarga. Atau dia anak kecil yang jadi semangat keluarga itu kalau dia hidup satu keluarga punya semangat. Kenapa butuh kiai? Padahal kiai itu tidak tangani medis, karena dia ini yang menjaga ritme tauhid, ritme bahwa irama kita hubungan dengan Allah jangan sampai ketika diuji terus muamalahnya dengan Allah, ketika diuji hubungannya dengan Allah. Karena kita harus tetap menjaga tauhid bahwa kita dari tidak ada kemudian ada, dan anaknya pasti menuju tidak ada lagi. Lalu dengan kondisi kita hanya musakhor, kita ada ya ada karena kehendak kita sakit ya ada kehendak kita mati ya kehendak kita. Jadi kita tahu bahwa hidup ini masya Allah karena malamnya salam, hidup itu terserah Allah bukan terserah kita. Barokahnya ngerti itu, kemudian kita tawakal, kita sungkem ning pangeran, kita sujud, kita baik. Jadi apapun itu saya mohon semohon-mohonnya bahwa jadikan apa yang anda tekuni, misalnya profesi jadi dokter, bahwa menyelamatkan nyawa manusia itu ibadah. Sehingga di sini disebutkan harus dikawal oleh hukum fikih, ada kisos supaya orang tidak mudah bunuh karena hukumannya berat. Orang yang mampu harus memberi makan yang miskin juga demi menjaganya. Kestabilan harus kita jaga supaya orang bisa bekerja, bisa makan dan seterusnya. Terus ahli medis, ahli gizi membuat list ini makanan yang manfaat, ini yang makanan yang madorot juga demi menjaga nyawa manusia. Dan begitu seterusnya. Sehingga barokahnya ngaji seperti ini kita akan tambah dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca teks supaya jadi inspirasi untuk semua yang nangani COVID atau nangani penyakit lain atau nangani problem sosial yang lain. Karena sama, kita ingin menyembuhkan orang sakit juga demi menjaga. Sama, kita ingin menjaga stabilitas Indonesia juga supaya tidak ada chaos, tidak ada prahara yang menghilangkan nyawa.
Di sini di kitab saya di halaman 380 juz 4 kitab Syi'ul-Mudin. Nah, di sini diantaranya dijelaskan wadah tarobatul ulama. Di sini disebut anna Musa alaihissalam i'talla bi'illatin fadakhala ali banu Israila fa'arafu illatahu wa faqalu lahu law tadawaita bikada labarita. Jadi ketika Nabi Musa sakit dijenguk komunitas Bani Israel, mulai dulu orang Israel memang sudah maju. Mereka bilang kalau tadawaita bikada labarita, engkau berobat dengan obat ini pasti engkau akan sembuh. Faqala la atadawa hatta yu'afiyani wa min ghairi dawain. Saya tidak akan berobat sehingga Allah menyembuhkan saya tanpa harus berobat, karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Faqala illatu, kemudian penyakit itu tambah menjalar, tambah sakit. Orang-orang Israel datang lagi. Faqala lalu inna dawa hadillah ma'rufun mujarrad. Jadi mulai dulu yang namanya obat itu syaratnya harus dua, ma'ruf dan mujarrad. Penyakit Anda ini bisa diobati dengan obat yang sudah dikenal di kalangan medis, mujarrad, dan sudah diuji coba. Jadi mulai dulu aturan obat memang harus sudah uji coba mujarrad. Makanya di kalangan kiai itu yang rotor-rotor dukun itu kitab namanya mujarrad. Itu di dunia kiai terkenal sekali kitab mujarrad. Memang syaratnya apa? Berobat itu harus dalam terbukti. Wa inna natajawa bihi fanabro. Kita sudah sering menggunakan itu dan kita sembuh. Makanya sekarang ada uji coba, uji klinis, terus ada relawan yang diuji coba, karena memang ukurannya harus mujarrad. Wa inna natajawa bihi fanabro. Fakola kata Nabi Musa la atadawa, saya akan berobat. Terus di sini dijelaskan fa'auhallahu ta'ala ilaihi, karena Nabi Musa seorang nabi diberi wahyu, wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dakaruhu laka. Jadi ini nabi juga harus kadang medis. Kata Allah, demi keagunganku kamu tidak akan sembuh sehingga kamu mengkonsumsi obat yang diresepkan para dokter itu. Jadi kadang-kadang ya juga harus duduk sama dokter. Jadi ya kali ini saja, jangan sering-sering. Jadi jelas kalimatnya itu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dakaruhu laka. Dakar itu kalau dalam ilmu nafsu itu yang mereka resepkan ke kamu. Jadi kamu harus konsumsi obat yang diresepkan oleh para dokter. Terus faqala lalu dawuni bima dakartum. Setelah itu Nabi Musa bilang, wahai para Bani Israel, silakan sekarang saya obati dengan apa yang kalian resepkan. Fadawahu faqala. Mereka mengobati Musa dengan resep itu, kemudian dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, Nabi Musa itu kan bawaannya protes karena orang Israel dia, bawaannya protes. Fa'aujaza fi nafsihi min dzalik. Lalu Nabi Musa itu gamang. Ini Tuhan katanya ala kulli syai'in qadir, menyembuhkan saya harus lewat obat itu. Jadi mulai brutu. Nah, dia karena didikan tauhid, agak tauhid mungkin garis keras atau garis lurus tidak tahu. Pokoknya tauhidnya itu agak keras. Ini Tuhan mau menyembuhkan saya harus lewat dokter, harus lewat konsultasi, harus lewat obat. Adalah Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu kuasa. Makanya fa'aujaza fi nafsihi min dzalik. Dia agak bedumel, kok gitu, ngapain gitu, ngapa bisa tambah itu semua. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi aratta antu betilah hikmati bitawakkulika. Musa, kamu ingin menggagalkan skenario saya. Misalnya Allah bikin jahe misalnya untuk mengangkat badan, misalnya bikin ini untuk ini. Kamu sama juga ingin meng-cancel, membatalkan apa yang saya program. Allah kan tentu bikin dokter untuk mengobati, masuk dokter kon macul gitu. Ya kan semua itu diatur sedemikian rupa. Ya di mana-mana kan fungsi apa makanan atau fungsi apa kan sesuai fungsi yang diinginkan Allah. Nah, kalau kamu anti berobat berarti anti hikmah atau anti fungsi, menggagalkan hikmah yang tidak saya rencanakan. Akhirnya Nabi Musa oke, ini tawakal itu bukan harus berhadapan-hadapan dengan medis. Medis juga tidak harus menghilangkan tawakal. Karena ketika kita berobat sebetulnya hanya kita pakai sesuatu yang oleh Allah memang didesain untuk penyembuhan. Nah, jadi makanya terus Nabi Musa dijawab oleh Allah, aratta antu betilah hikmati bitawakul. Kamu jangan mentang-mentang Nabi kemudian Anda hanya tawakal, kemudian Anda membatalkan atau tidak percaya terhadap hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu. Jadi intinya dari referensi-referensi ini
kelihatan sekali bahwa berikhtiar itu tidak mengganggu tawakal, tawakal juga tidak boleh sampai mengganggu ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, saya pesan ke semua tim medis, tetap sisi kelemahan manusia itu kita jaga. Tapi ya tidak harus medis kiai ya, karena Allah itu paling tersinggung ketika seseorang itu merasa kumur dulu. Karena tadi sudah saya katakan, apa artinya kesehatan kita terjaga, tapi secara politik kita ada stabil. Akhirnya ada satu dima, saling tikam, saling kios sosial. Begitu juga apa artinya politik stabil, semuanya stabil, tapi orang minuman yang memabukkan, akhirnya di luar sadar merkosa, di luar sadar membunuh, di luar sadar bahwa kecelakaan di mana-mana karena nyupir dalam keadaan mabuk. Apa saja yang menjadikan penjagaan nyawa manusia. Jadi di antara akidah sunnah itu hifdzun nafsi, bahwa jiwa manusia harus dijaga sedemikian rupa. Sampai narkoba diharamkan karena potensinya juga pembunuhan. Orang dan niat bunuh gara-gara kena pengaruh narkoba, gara-gara kena pengaruh narkoba nyupirnya ngawur, nabrak orang lain. Dan begitu seterusnya. Begitu juga orang terlalu mabuk cinta, mabuk harta, itu juga orang-orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Gara-gara itu korbannya jadi dendam, jadi bios sosial. Apapun itu dari segi sosial manusia, belum sistem alam. Gara-gara kita terus rampakan ekosistem rusak alam ini bisa menjadi hancur. Makanya Allah sering ingatkan, amin tuman fisama ayakhsifa bihumul ardo faidahiyat amur, bahwa bumi yang kita injak, yang kita pakai ini punya bumi yang sangat rentan, karena di bawah ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Yang potensinya itu hidup, bukan abadi. Jadi semua desain bumi ini potensinya malah hidup, bukan abadi. Sama potensinya alam langit itu jatuh, bukan diam di sana. Sehingga kita selamat sampai sekarang itu piro-piro, Jawa itu piro-piro. Sehingga Allah selalu mengingatkan, kamu harus bersyukur sama saya. Kalau saya sudah ingin menghancurkan, kata Allah, kalau kamu pasti hancur semua. Karena dijatuhkan 1 meter saja bisa jadi bahaya. Laut ditumpah, Jawa jadi abrasi, itu jadi tsunami, sudah jadi bahaya. Jadi saya mohon, meskipun yang kita ada di sekarang COVID, sebetulnya bahaya mengancam manusia itu apa saja. Ini yang selalu diingatkan Allah di ayat Qul wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum as-safa. Katakan Allah adalah zat yang mampu dan setiap saat bisa menurunkan azab baik dari langit, misalnya meteor jatuh atau Mars jatuh, atau dari bumi, misalnya terjadi likuifaksi. Aw yalbisakum syi'an, atau Allah menciptakan kalian itu sistem sosial yang buruk sekali, sehingga kalian saling bunuh. Kita alhamdulillah tidak mengalami yang baik di Syria, di Irak, di mana. Itu meskipun orangnya nyun sewu nggak kena COVID semua, tapi dengan sistem sosial kayak gitu korbannya juga. Makanya kita harus bersyukur bahwa monggo yang lembaga medis yang nangani tadi COVID, yang Pak Polisi, yang kepolisian nangani kestabilan, yang Pak Tentara juga sesuai fungsi masing-masing, Kiai juga sesuai masing-masing, yang anti mujarobat di monggo dipraktekkan mujarobatnya. Gak apa-apa, tapi semua ini untuk menjaga hablim minallah wa hablim. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Nanti juga para dokter ini belajar nanti yang di IHYA ini supaya lebih pede bahwa mengobati pasien itu bagian dari syariat Islam. Ketika Nabi Musa menentang pengobatan berdasar tawakal, malah ditegur Allah, arota antu betila hikmati bitawakul. Kamu nggak boleh membatalkan hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu itu. Jadi tadi Allah, misalnya kamu badan yang diketahui orang awam lah, kalau badan kamu kedinginan, orang awam tahu harus minum jahe, jangan terus nggak mau minum. Sudah, kalau Allah mau bikin hangat ya hangat sendiri gitu ya. Jadi ribet kan, terus kata awal terus bikin jahe gunanya apa gitu. Jadi saya kira demikian. Assalamualaikum.